Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku muslim yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berjumpa dan menjumpai bulan suci Ramadan. Begitu banyak nikmat yang telah berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat. Dan tak lupa juga kita marilah haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, para sahabatnya yang senantiasa kita menantikan syafaatnya di zaman akhir nanti. Amin. Saudara muslim yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi ataupun tema terkait dengan itikaf. Itikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun syariat, maka yang dimaksud dengan iktikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf ini merupakan amalan yang paling utama. Hukumnya adalah sunnah muqaddah. Baik laki-laki maupun wanita. Dan dahulu Nabi senantiasa menjaga iktikaf khususnya di bulan suci Ramadan. Dan setiap tahun beliau melakukan iktikaf. Dan pernah pada suatu ketika, suatu saat, suatu tahun beliau karena sebab ataupun uzur tidak melakukan iktikaf di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kemudian beliau mengqadanya atau menggantinya di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah sebuah amalan yang sunnah muqaddah. Dianjurkan sekali seseorang melakukan iktikaf tersebut khususnya di 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Yang pertama dari Aisyah yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian setelah itu istri-istri beliau, yaitu sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka istri-istri beliau melakukan iktikaf. Dan ini menunjukkan bahwasanya iktikaf bukan hanya kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masih dianjurkan iktikaf ini oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya beliau. Kemudian yang kedua,
menunjukkan bahwasanya itikaf bukan hanya khusus bagi laki-laki, tapi wanita juga kaum muslimat juga disunahkan untuk melakukan itikaf dengan 2 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah izin dari wali wanita, baik suaminya ataupun orang tuanya atau wali yang lain. Yang kedua adalah tempat yang digunakan untuk itikaf bagi wanita tadi ada tempat yang aman. Maksud dari aman ini yaitu aman dari fitnah, begitu, yang tidak ada mudaratnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membahayakan bagi wanita tersebut. Nah, maka apabila sudah terpenuhi 2 syarat tadi, diperbolehkan dan disyaratkan bagi wanita tadi untuk melakukan itikaf sebagaimana hal ini dilakukan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di dalam hadis beliau, apabila beliau sholat subuh kemudian beliau mendatangi tempat itikaf beliau, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau memulai itikaf pada saat itu. Nah, di sini cuma menceritakan setelah beliau sholat subuh pada hari tersebut, beliau mendatangi tempat itikaf secara khusus karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itikaf memiliki tempat yang khusus untuk berdiam diri di situ. Dan ini yang sunnah, apabila kita melakukan itikaf, maka kita memiliki tempat yang khusus, bisa dengan sajadah misalnya. Kita di situ tidak berpindah-pindah dan menjadikan tempat tersebut sebagai mutakaf kita, yaitu sebagai tempat itikaf kita. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengimami sholat, beliau mendatangi tempat yang khusus bagi beliau untuk itikaf, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau memulai itikafnya pada saat itu. Dan hadis yang sebelumnya menunjukkan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam tanggal 21. Menunjukkan ada kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang pertama dari 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Seandainya seorang memulai itikafnya baru sholat subuh, maka ada kemungkinan dia ketinggalan malam Lailatul Qadar, karena ada kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar pada malam tanggal 21. Sehingga pendapat yang lebih kuat walau ta'ala adalah pendapat yang mengatakan bahwa itikaf ini dimulai pada maghrib malam tanggal 21. Nah, saudara muslim yang dimuliakan Allah, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kita perbanyak untuk melakukan sebuah amalan kebaikan. Dan yang paling penting adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita luangkan waktu untuk melakukan itikaf dan berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita merupakan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kebaikan di bulan-bulan suci Ramadan, dan semoga amalan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.